Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya teman-teman Mina, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang dipelajari yaitu masih sama dengan minggu kemarin, materi bab 4, puasa di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membahas poin pertama dan poin kedua. Minggu ini kita akan membahas poin ketiga, yaitu hikmah puasa. Sebelum lanjut ke poin ketiga, kita bahas dulu beberapa pembahasan di poin kedua ya. Ya, yaitu hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 6 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengalami gangguan jiwa atau gila. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki, keluar sperma dengan sengaja. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, berhubungan suami istri antara terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, bagaimana dengan marah? Apakah membatalkan puasa? Ya, marah tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Nah, orang yang marah, puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Kenapa? Karena puasa itu mengajarkan kita untuk menahan amarah, menahan emosi ya, melatih kesabaran. Next, amalan sunnah yang dilakukan pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang pertama itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat Isya. Hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Bisa dilakukan sendiri atau berjamaah, tetapi lebih baik dilakukan berjamaah karena pahalanya jauh lebih banyak. Sholat berjamaah pahalanya jauh lebih banyak daripada sholat sendiri. Nah, jumlah rakaat sholat tarawih dapat dilakukan dengan 8 rakaat salam, ya, dan dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Ada juga yang dilakukan lebih dari 11 rakaat, yaitu dengan 20 rakaat salam, sholat tarawih, dan dilanjutkan 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya 23 rakaat. Ya, amalan yang selanjutnya bersedekah dan berinfak. Bersedekah yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya memberi makan fakir miskin, memberikan makanan atau jamuan kepada orang yang berpuasa. Selanjutnya berinfak, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan agama. Contohnya memberikan infak untuk pembangunan masjid. Nah, sedekah dan infak itu hukumnya sunnah. Namun jika dilakukan dengan ikhlas, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang ketiga yaitu i'tikaf. I'tikaf merupakan berdiam diri di dalam masjid. Nah, ketika i'tikaf dianjurkan untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran,
beristighfar, dan berdoa. Dengan beriktikaf, keimanan kita akan bertambah. Keyakinan kepada Allah akan semakin kuat. Dan juga akan menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah dalam beribadah. Nah, iktikaf itu merupakan salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika sedang berpuasa. Ya, selanjutnya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit dan tidak bisa berpuasa harus menggantinya setelah sembuh, ya. Ia harus berpuasa di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalkan kita sakit selama 3 hari. Nah, kita tidak berpuasa karena harus minum obat. Nah, setelah sembuh, kita harus mengganti puasa yang ditinggalkan sebanyak hari yang tidak berpuasa. Tidak berpuasanya selama 3 hari. Jadi kita harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan selama 3 hari. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya ada orang tua yang lemah, tidak kuat berpuasa. Bagi orang tersebut wajib membayar fidyah. Apa sih fidyah? Fidyah itu sedekah, ya. Membayar fidyah setiap hari kepada fakir miskin. Besarnya fidyah itu tergantung kebiasaan makannya. Misalkan orang tersebut biasa makan sehari itu 10.000, maka fidyahnya yang harus dibayarkan per hari sebanyak 10.000. Nah, fidyah atau sedekah yang dibayarkan itu bisa dalam bentuk makanan ya, yang dapat dicicil per hari ataupun sekaligus selama 1 bulan. Yang selanjutnya ada ibu hamil dan menyusui atau orang yang sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh. Itu diperbolehkan membayar fidyah. Sedangkan orang sakit dan musafir, orang sakit yang masih dalam keadaan sehat atau sakitnya ringan dan musafir itu diwajibkan harus mengganti puasa. Next, poin ketiga yaitu hikmah puasa. Nah, tujuan berpuasa apa sih? Tujuannya itu adalah bertakwa kepada Allah dan menjadikan benteng agar kita tidak terjerumus ke perbuatan yang salah. Nah, dengan berpuasa kita dapat mengambil hikmah di antaranya. Yang pertama itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melaksanakan puasa merupakan bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, hikmahnya itu mendidik kejujuran. Orang yang berpuasa tidak akan makan dan minum di siang hari walaupun terasa lapar dan haus, karena orang yang berpuasa itu yakin bahwa Allah itu selalu melihat perbuatannya. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Orang yang berpuasa sungguh-sungguh akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, melatih sabar dan pengendalian diri. Orang yang berpuasa, kesabarannya akan terlatih. Kenapa? Karena terbiasa menahan lapar dan haus. Selain itu, mencoba menahan hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Yang kelima, menjaga kesehatan. Karena dengan berpuasa, tubuh kita akan lebih sehat. Pola makannya teratur, sehingga perutnya beristirahat dan tidak terus-menerus mencerna makanan. Karena selama 11 bulan kita makan dan minum, perut kita terus mencerna makanan. Nah, 1 bulannya kita berpuasa, mengistirahatkan
organ-organ yang ada di dalam perut itu untuk sedikit berkurang tugasnya mencerna makanan. Ya, sampai di sini dulu pembahasan materi bab 4. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.